Di Riau. Jadi kau datang ke sini karena mama di sini atau bapak di sini atau opung di sini? Bapak di sini. Oh, jadi kau di Riau mungkin langsung selama ini masuk sekolah SMP di sini lah baru tinggal di sini. Oh gitu ya. Jadi udah berapa banyak yang kau jalan di Samosir ini? Masih mau memberi tahu satu tomo? Iya kan? Bisa dipersembahkan? Oh bisa. Buru apa itu? Buru apa? Ringo-ringo. Iya. Oke. Saya masih di Samosir ini masih baru berapa tahun ya? Baru 12 tahun. Iya. Saya lahir dan besar di Sidimpuan, di daerah Tapanuli Selatan. Ya. Ada di sini guru-guru yang Muslim atau siswa yang Muslim? Enggak ada. Ada. Ada Muslim. Oke. Ini suku Batak semua? Oh iya. Oke. Saya separuh Batak, separuh Jawa, ya kan, namanya Sugiman. Adik saya Sakimin. Abang saya Sukirman. Iya. Bukannya namanya semua nama Jawa lah, tapi memang masih bermarga orang Batak Toba. Asli masih Tobanya ya. Walaupun mungkin dari sisi wajah ada dikit-dikit lah melenceng ke Jawa ya, gak apa-apa lah ya. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Namanya bisa Jawa, marganya orang Batak, wajahnya mirip Jawa, aslinya orang Batak. Bhinneka Tunggal Ika memang begitu ya, kan beragam-ragam tapi itulah dia Indonesia ya. Oke. Tahu nggak kita Samosir ini daerah wisata? Oh, dari mana tahu? Gara-gara apa tahu? Coba saya cerita dulu. Gara-gara apa tahu Samosir daerah wisata? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Jawab aja. Karena datang orang banyak, berpesta pun datang orang banyak. Gara-gara wisata kayak itu, berpestanya. Mau kalau bolinya, gara-gara itu kan? Atau apa mungkin yang dilihat orang itu di sini datang? Lihat apa dia? Pemandangan. Oh iya. Emangnya di kampungnya nggak ada pemandangan ya? Hah? Kayaknya enggak ya, mungkin bisa jadi ya. Ya kayak di kampungku memang nggak ada pemandangan. Pasti bilangnya bisa jadi ya. Baru ada lagi yang membuat mereka gara-gara apa tadi? Berapa banyak? Kenapa? Oh, karena Danau Toba terbesar di Indonesia, bahkan di Asia ya? Iya, di Asia. Gara-gara itu mereka datang. Oke. Kalau sudah tahu semua daerah Samosir daerah wisata, ya itu kita syukuri mas, kita tahu ya. Nanti ada banyak lagi yang perlu kita persiapkan sehingga kita benar-benar tidak hanya sekedar tahu Samosir sebagai daerah wisata, tapi kita ingin berbuat sesuatu ya. Kita harus melakukan sesuatu nanti untuk Samosir supaya benar-benar seperti yang kita bilang tadi. Oh, daerah apa Samosir? Daerah wisata gitu ya. Nah, jadi saya mau jelaskan sedikit aja bahwa Samosir yang kita cintai ini adalah daerah pariwisata, destinasi wisata, ya. Saking saya pikir bukan sekarang aja sebenarnya, jauh-jauh dari dulu pun saya masih kecil orang sudah cerita, Samosir katanya, di mana ya Samosir ini pikirku? Iya betul, saya pertama sekali menginjakkan kaki di Samosir tahun 2009, masih baru kan? 2009, berapa ya? Oh iya 2009 pas karena ujian. Nah ujian beres, datang lagi sini mendaftar, baru ujian, daftar ulang 3 kali lah. 4 kalinya 2010 udah masuk di sini lah, ya karena ujian. Karena di Samosir nggak akan ada orang nanti melamar di Samosir, pikirku, karena kan nggak ada di peta pada saat itu kuliah. Ada yang jelas ya di peta yang besar ya. Karena pemahamanku pada saat itu, Samosir kan kedalaman, nggak mungkin orang banyak datang ke sana. Memang tidak terlalu banyak sih dibandingkan kalau saya melamar misalnya di Medan, 1-2 orang aja mau diambil, yang melamar 2.000 misalnya. Ini pada saat itu satu yang diambil, yang melamar cuma 20 orang hari itu, makanya saya lulus. Bukan karena pintar, karena agak bodoh orang itu, jawabannya salah. Yang 19 lagi, aku benar 3, mereka benarnya 2, makanya aku masuk. Bukan karena 100 dari enggak ya. Dari 5 soal aku benar 3, mereka benar 2. Hanya itu aja perbedaannya.
Nggak tahu gara-gara lupa kan nggak tahu ya. Hanya itulah kita membuat ya. Oke. Jadi Samosir karena begitu indahnya Samosir ini ya, makanya Presiden Jokowi pada tahun 2015 atau 2016 menetapkan namanya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Ya KSP itu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dari 10 itu masuk kita. Sebenarnya sudah ada 80 kawasan strategis pariwisata, tapi pada tahun 2016 itu dikerucutkan supaya ada perhatian lebih khusus. KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 10. Ini Pak Jokowi mikir, kalau hanya sekedar kawasan strategis pariwisata kurang kuat penekatannya. Supaya ini Danau Toba laku di dunia biar berkembang gitu kan. Tidak kan lagi statusnya 2019 DPSP, destinasi pariwisata super prioritas. Ini luar biasa itu super prioritasnya. Dari 10 dikerucutkan jadi 5, harus fokus gitu ya. Kenapa sebenarnya ditetapkan? Karena memang Samosir ini sebenarnya luar biasa. Danau Toba ini luar biasa ya. Harus tahu adik-adik bahwa Danau Toba ini luar biasa. Harus yakinkan di dalam hati Danau Toba luar biasa ya. Harus kuat dalam hati Danau Toba luar biasa ya. Kalau nanti Danau Toba enggak apa gitu. Jadi kita enggak merasa memiliki ya. Kenapa? Pertama harus merasa memiliki dulu nanti ya. Kenapa menjadi destinasi super prioritas? Karena banyak keindahan. Sebenarnya pada saat kami rapat 2 minggu yang lalu masih di Medan bersama Kemenko Marves, sampai kepala Bapeda dia ngomong begini, proses saking seriusnya mempromosikan Danau Toba ini. Sekarang kan kayak lagi Samosir beberapa tahun yang lalu kan dibuat Samosir di Gerinda kepingan surga. Ini Bapak Ibu pada saat rapat mempresentasikan Samosir, dari sudut manapun kita pandang Danau Toba, dari sudut manapun kita pandang Samosir, pokoknya indah lah semua. Sampai dia nyatakan begini, kayaknya Tuhan lagi senyum saat mencipta Samosir. Dia lagi senyum kayaknya. Di sudut manapun kita lihat Samosir, pokoknya menyenangkan. Tapi tak tahu lah, siapa tahu kalian sudah lama di sini jadi nggak senang ya. Sudah lahir di sini kali ya. Tahu laporan hebat katanya kan. Biasa kok air katanya kan. Padahal orang masih di apa sana dia namanya di tele sama di Parapat. Mana yang seperti mobilnya kan tadi dari saya sama betul. Ayah harus saya gitu kan. Saking begitu luar biasanya dia lihat. Maka saya menuntut pernyataan itu, Tuhan lagi senyum saat mencipta Samosir. Bagus sekali. Mau dari warna rungu bagus, dari top ini bagus, mau dari golok sana bagus, semua bagus lah. Ya, harus yakinkan. Jadi itulah potensi kita, bagus ya. Tapi ini akan bermanfaat kepada kita, akan bermakna kepada kita, bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya harus kita jaga, kita kelola yang baik ya. Caranya bagaimana kalau destinasi pariwisata super prioritas? Bagaimana kalau berwisata ya? Mungkin atau siapa yang sudah pernah berwisata ke tempat lain di luar Samosir lah? Siapa yang kemana? Ada yang pernah ke Bali, di Jogja, atau ke Medan lah, biar dekat. Kemana Bos? Kemana ke Medan? Iya, di mana kok jalan-jalan komandan? Enggak kau kemana kau? Waktu makan di mana? Atau BPK juga makan di Medan? Di mana? Siapa sudah pernah berwisata keluar dari Samosir? Nah, di mana bos? Wah, di depan sana banyak juga rupanya. Kemana bos? Ke Bandung. Pikirin apa sama si bapak? Saya itu langsung dan orang langsung ke Bandung. Beda deh, salah kamu. Oh sama bapak, kepikir sendiri dia udah jauh kali begitu. Jadi jalan-jalan ke Bandung. Coba suruh kau lihat. Apa yang kau lihat bos? Mau ke rumah Nambur. Oh, cuma ke rumah Nambur. Ini kayak gini Nambur. Nambur, sibuk Nambur ya. Namburnya pada saat itu sibuk kerja. Jadi memang pas datang di jam kerja. Kan datang nggak pulang jadi hari libur. Jadi bisa jalan-jalan kan?
Ya, kalau pas kerja kayak mana lagi? Harus cari mamam dulu katanya, geser supaya jalan-jalan kan? Ada lagi yang tempat lain Ini. di barisan ini nggak ada yang pernah kemana-mana? Nah, kemana kau itu? Ke Jakarta, ke Monas, ke Ancol. Habis ke Ancol kemana lagi? KTM Taman Mini Indonesia Indah ini. Waktu kecil belum tahu kok pada saat itu kemana diajak. Umur berapa? Oh, waktu TK. Tapi yang kau ingatnya kau bersama atau dikasih tahu? Oh, diingatnya. Ya. Ada lagi yang ke tempat lain? Enggak ada. Oke. Jadi kembali tadi yang saya bilang tadi ya, bagaimana supaya Danau Toba yang kita pandang dari sudut mana pun bermanfaat kepada kehidupan kita, maka kita harus jaga dan lestarikan. Kami dari Dinas Pariwisata mengajak kita, pertama, kita harus merasa memiliki Samosir ini dan menyadari bahwa Samosir daerah wisata. Kalau kita nggak sadar daerah wisata ini, ya nggak ada gunanya. Ya, makanya kami datang ke sekolah-sekolah. Kami berharap bahwa dari level terendah, dari pendidikan. Karena gini, sebenarnya ini dari DPSP, mohon izin ya, dari DPSP ini, Destinasi Pariwisata sudah ditekankan bahwa muatan lokal tentang pariwisata harus masuk di kurikulum kita. Harus masuk itu sebenarnya. Itu pesan dari tapi saya tahu belum masuk ya Bu ya. Gak ada gurunya Pak. Oh, gak ada gurunya. Udah full semua. Iya. Kurang guru. Jadi makanya kami sekarang melakukan vokasi ini, sharing tentang kepariwisataan ini langsung turun ke sekolah-sekolah. Karena ini salah satu peran yang diwajibkan. Supaya kenapa? Semua harus sadar bahwa daerah kita, kampung kita ini adalah kampung pariwisata. Bagaimana memanfaatkannya? Sadari dulu lah. Bagaimana supaya sadar menjadi daerah wisata? Sadar wisata gitu ya. Bagaimana caranya supaya sadar wisata? Kita pertama kan harus ketahui dulu bahwa dari kita daerah pariwisata, baru kita sadar menjadi orang-orang yang di dalam dunia pariwisata. Salah satu wujud yang menjadi orang yang sadar sebagai daerah wisata atau sadar wisata adalah mewujudkan yang namanya sabta pesona. Ya, sadar wisata harus mampu mewujudkan sabta pesona. Siapa yang sudah tahu apa itu sabta pesona? Ada yang tahu? Ada 7 unsurnya. 7 unsurnya kan? Kalau ada yang tahu tiga aja saya kasih dia pokoknya. Ada yang tahu? Tidak usah berurutan, terserah. Ya, lihat ke saya, ayo. Kalau ada yang tahu 3 atau 4 aja, 4 lah ya, karena 7 ya. Jangan terlalu tinggi. 4 katanya. 4 aja tahu dari unsur sabta pesona, saya kasih hadiah. Tunjuk tangan, sebutkan namanya. Berdiri maksudnya tunjuk tangan. Siapa? Ada yang tahu? Semua. Tahu ada? Jangan kau tunjukkan tangan orang kawan. Gimana? Tangan besar ditunjukkan kan? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Pernah mendengar sabta pesona? Enggak pernah. Apa yang pernah dengar? Belum Korea pernah? Tidak pernah dengar. Ada yang tahu? 4 aja dari 7 unsur itu. Saya kasih aja langsung. Benar 4. Iya, berdiri kau. Kasih tahu namamu, berapa kau. Ya, ada 7.002 orang di sana. Jadi 7 unsur disimpan, langsung tulis apakah benar nanti ya? Ya. Siapa namanya? Ines. Namanya Ines. Kelas berapa kau? Kelas 9, naik setingkat ya. 7 unsur dari sabta pesona tadi. Sebelum kita jelaskan nanti, ini sudah tahu ya, 4 ya. 4 nanti dari 7 itu benar, kami kasih hadiah. Udah ada hadiahnya, ada yang bawa hadiahnya itu. Wah, udah ya. Buku sudah cantik, isinya nggak tahu ya. Indah. 1 katanya indah. Bersih. Kenangan. Asri. Nono. Orang Mataram. Kita maklum ya. Memang asri ini wujud dari salah satunya ini, wujud dari salah satu. Tapi sudah disebutkannya 4 benar ya. Tadi apa kan? Indah, bersih, pertama kenangan.
4. Kasih aja itu, kasih, udah benar lah. Ya, tepuk tangan. Dari 7 unsur itu 4 disebutkannya. Oke benar, kasih hadiahnya. Nah, kasih hadiahnya, ya. Banyak hadiah kita, kalau banyak nanti kita kasih banyak. Ya, nanti kalau habis hadiah kami ini nanti hadiahnya. Iya, foto dulu. Itu sini 10 sini aja ini. Iya. Ini 4 ya. 4 benar. Oke. Sekarang kita kasih tantangan lagi. Karena 7 unsurnya, kalau benar 7 disebutkan, saya kasih hadiah lagi. Ada? Oh, iya. Harus 7 ya? Enggak, 3 lagi, Pak. Enggak. Sebutkanlah yang ulang kalau ingatkan nanti kan. Kali ini kau usah berurutan enggak apa-apa lah, ya. Aman. Enggak pakai mic kan, ada mic mobil itu. Catat benar juga nanti pasti lagi. Iya, ayo kita dengarkan. Lagi bisiki, enggak ya? Pakai. Iya. Bilang itu. Siapa kamu tadi? Dedek Mani, Pak. Dede Mani. Paling kan punya dia karena terus di rumah. Ya. Pakai bilang itu. Bilang lagi. Aman. Tertib. Sejuk. Kenangan. 4 depan, dulu bersih. Indah. Pertama. Lu. Tadi coba. Aduh pulang tadi. Udah 7. Aman. Tertib. Bersih. Indah. Sejuk. Kenangan. Ramadan pas 7. Udah kasih aja. Ayo, saya kasih. Ayo. Ini gue tengok, udah besar nih kalau ini fotonya. Ada ini, langsung ada fotonya di bungkusnya. Iya, oke diterima ya. Oke, iya. Sebenarnya sudah selesai tugas kami. Sekarang tugas kami hanya ingin menyampaikan yang 7 itu. Sudah tahu dia? Kan? Gimana? Kita kasih lagi dia. Tadi bareng, nanti jalan masih ada hadiah ya sambil ya. Nanti ingat-ingat, apalagi pertanyaannya. Tapi harus pas ya, nanti disebutkan namanya, bertunjuk tangan sebutkan nama nanti gitu ya, kita kasih hadiah. Oke. Sabta pesona tadi kan orang yang sadar wisata, orang yang sudah tahu bahwa daerahnya daerah wisata, dia harus sadar wisata. Wujud dari kesadaran wisata yaitu tadi yang disebutkan itu, mewujudkan sabta pesona. Apa itu sabta pesona? Yang disebutkan tadi unsurnya ada 7. Yang pertama aman. Bagaimana sebenarnya disebut aman ini? Ya, orang datang ke daerah kita ini, ke Samosir ini atau ke tujuan wisata itu dia harus merasa nyaman dan aman. Kalau kita berangkat ke tempat, ke kampung orang lain, kalau kita ada misal, ada bakul, ada musik, pareman, ada nabi tua, baru musik kan nggak aman kan? Jadi memang untuk wisatawan itu dia harus aman dan nyaman. Bagaimana mewujudkannya? Aman, ya. Sekarang sudah berkembang yang namanya ini COVID-19, maka unsur aman itu sudah harus ditekankan lagi. Dia merasa bahwa di daerah itu tidak ada penularan penyakit. Sudah muncul itu lagi pengembangannya. Jadi disebut sebagai bahagian atau penjelasan dari aman itu sudah muncul lagi. Dia merasa bahwa di situ tidak ada penularan penyakit. Nah gitu dia dari aman itu. Jadi unsur yang pertama aman. Jadi seorang wisatawan atau rombongan atau siapapun wisatawan dia harus merasa aman datang ke tempat kita. Jangan pula dia nanti mau mandi taruh tasnya, belum dia mandi udah hilang tasnya, ya kan? Nah, baru nanti dulu para turis, para tamu kita duduk di pinggir pantai, datang dia, diambilnya baju dilemparin. Wah, bagaimana kan? Kamu langsung lihat deh. Ya, jangan gitu. Atau misalnya, ini kan kadang-kadang tamu kita mau coba jalan. Ini kayak di tuk-tuk ini, misalnya tamu mau jalan-jalan. Ya, mau jalan. Tentunya
Ada yang udah mabuk di pinggir-pinggir jalan itu misalnya mengganggu, dia nggak nyaman, nggak aman. Jadi hal-hal ini mempengaruhi orang untuk datang. Kalau nggak amannya, apa gitu kan? Dia kan berwisata, orang kan datang ke tempat wisata mau senang, mau santai, mau rileks, mau lepaskan segala beban, ya kan? Jadi dia nggak boleh terganggu. Jadi sekali nggak boleh terganggu ya. Jadi mewujudkannya itu yang saya sampaikan tadi supaya dia aman. Yang tadi kalau dia jalan jangan dilempar, ya. Kalau dia misalnya mandi di pantai ada tasnya segala macam, jangan pula dicuri, diambil ya. Sandalnya jangan diambil, dibiarkan. Maka kita harus menjaga. Kalau misalnya ada orang mau ngambil, nggak boleh. Itu tamu kita. Jangan sampai tamu kita merasa tidak aman. Ya, baru ya bilanglah ke bapak atau siapalah keluarga kita misalnya yang bolehlah minum tua. Saya pikir itu hal yang tradisi kita minum tua, tapi jangan minum tua yang sampai mengganggu keamanan lingkungan. Misalnya kayak ditutup banyak kali yang mabuk-mabuk kan itu membuat orang tidak nyaman. Sementara di situ daerah orang tinggalnya para wisatawan kan. Sekarang sudah banyak lagi di Bandung homestay. Homestay itu sudah bergabung dengan rumah-rumah penduduk. Lalu kalau di lingkungannya itu misalnya di sini ada misalnya homestaynya berdempet sampai 3 atau 4 rumah misalnya. Nah, kalau di lingkungan itu misalnya ada mabuk sampai jam 12, ya bagaimana orang mau tinggal di situ ya? Ada yang mabuk misalnya. Saya pikir nggak usah kita larang lah. Tradisi itu ya, tradisi kita minum tua boleh lah. Nanti dibilang sama bapak minumnya boleh pak, tapi jangan sampai mabuk mengganggu keamanan lingkungan ya. Kalau mabuk dia itu hancur lah. Orang yang tidur di homestay misalnya jadi enggak jantungan. Ada pula yang jantungan kan? Kalau paksa dirujuk ke rumah sakit karena kambuh jantungnya gara-gara mendengarkan di luar sudah mengangkat parang dan berantem gara-gara mabuk. Ya, pernah tonton 3 hari di TV yang ada mabuk di daerah mana Sulawesi di mana ditembak polisi langsung mati kulit ya. Iya ditembak. Tapi polisinya salah juga sih ditembak, apa ditembak ya ditangkap aja boleh diamankan. Artinya memang hal yang itu membuat orang tidak aman. Tidak aman ya. Kalau orang itu membuat orang tidak aman. Jadi coba dibilangkan nanti kalau ada abang kita di rumah, bang nggak boleh mabuk, minum boleh lah, ya. Tapi jangan mabuk ya buat tertib lah ya. Dibilang ya nanti sama abang kita atau sama bapak. Oke itu pertama aman. Jadi sadar bahwa daerah kita daerah wisata tentu kita harus mampu mewujudkan rasa aman kepada orang lain yang datang. Ya. Yang kedua.